Cobain ya. Malah ini kayak ada rasa kejunya ya. Yes, saya sudah sampai di KWT Ngudi Makmur. Ternyata benar, lokasinya masih dekat dengan Waduk Cengklik. Saya akan langsung temui ketua kelompoknya, Ibu Sumarni. Di sini saya diajak melihat langsung proses produksi stik tulang ikan. Tak mau kalah dengan ibu-ibu, saya juga ikut membuat stik tulang ikan. Ibu Sumarni menceritakan pembuatan stik tulang ikan berawal dari keprihatinannya karena banyak tulang dan kepala ikan yang terbuang. Untuk pemasarannya, stik tulang ikan dijual ke warung-warung di dekat waduk dan pusat oleh-oleh. Saya mau coba rasa stik tulang ikan produksi ibu-ibu kreatif ini. Bu, ada nggak sih Bu hasil produknya? Ada, Pak. Ada. Yang Oh, ini. saya kasih tahu, ini tulang ikan yang kita produksi itu kayak gini. Ini Oh, kita presto dulu sampai lunak. oh ini di. Kita chopper, lalu kita tambahin bumbu-bumbu dan tepung seperti tadi yang kita giling itu. Oke, ini hasil dari habis di presto ya? Iya. Kepala ikan patin. Semua kepala nih. Iya, kepala semua. Oke. Iya. Ini Wow. hasilnya ini. Saya cobain ya. Malah ini kayak ada rasa kejunya ya. Tapi nggak ada kejunya kan? Nggak ada. Ini yang itu ya bumbu-bumbu Iya. racikannya ya. Iya, ketumbar, merica. Gurih banget ya. Lumayan. Wah, enak nih. Cocok nih buat kayak pakai mie atau enggak nasi goreng kayak pakai ginian enak. Kalau pas dingin-dingin boleh ini. Iya benar. Wow. Nah Bu, kalau boleh tahu, ini Ibu hanya fokus buat bikin jajanan tulang ikan aja atau ada produk-produk lain? Ada produk lain Mas, itu minyak jelantah kita olah menjadi lilin aromaterapi dan sabun cuci piring. Oh ya? Iya, Itu bikinnya di sini juga? di sini juga. Kebetulan hari ini kita produksi dan dari Pertamina ada kunjungan ke sini pas produksi. Oh ya? Iya. Wah, betul banget nih. Ada yang mau ditanyain. Iya, boleh. Kalau gitu, Iya. boleh? Halo. Salam kenal Ibu. Oh, sama ini. Halo Pak. Saya David. Pak Hendra. Oke, salam kenal. Halo Mas, salam kenal. Sedang ada kunjungan Wah. teman-teman kami itu. Oh gitu, lagi kontrol nih. Lagi kontrol pemantauan. Oh ya? Ya, silakan duduk Mas David. Boleh, boleh, Mari. Biar lebih nyaman ini Mas David, kita di sini. Ini Mas David, salah satu kelompok kerja ya, punya binaannya FTA di Sumarmo. Oke. Di kelompok kerja Ngudi Makmur. Jadi ini kita pemanfaatan limbah minyak jelantah. Oke, berarti ini apa sisa-sisa ya berarti ya? Betul, Sisa-sisa dari minyak. Betul, dikumpulkan nanti dijadikan sabun pencuci piring nanti Mas David. Oh bisa juga ya? Ya. Oke. Dan itu maksudnya cuma minyaknya aja atau ada campuran-campuran lain? Ada campuran bahan-bahan lain. Betul. Selain jadi sabun cuci piring, juga bisa jadi lilin aromaterapi Mas David. Oh gitu. Ini Jadi apa nih jalan. buat
Mana ada contohnya? Nah, ini contohnya Mas Yang Hafid. ini? Ya, betul. Oh pakai kopi. Iya, aromanya aroma kopi itu. Jadi seperti Wah, itu. wangi nih. Kita. Coba di mulai. Nggak usah lah, nanti buat di rumah aja nanti. Luar biasa sekali nih. Nah ini hari ini saya ada yang bikin saya penasaran nih sebenarnya. Ya, Mas Hafid. Jadi sebelum saya ke desa ini tuh, saya sempat ke desa sebelah, sempat melihat proses biogas Oke. dari hasil dari eceng gondok. Betul. Nah, kok bisa nih membuat sebuah jadi listrik, jadi gas juga. Terus awalnya saya pengen tahu ini awal idenya tuh dari mana dan menjadikan program itu bagaimana prosesnya itu waktu itu. Jadi seperti ini Mas Hafid. Salah satu ini ya kesulitan ya atau hambatan yang dialami masyarakat sekitar yaitu gulma dari eceng gondok. Nah, dari situlah kita memiliki inisiatif ya atau menginisiasi masyarakat sekitar untuk memberikan solusi. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan eceng gondok untuk dijadikan biogas yang seperti tadi Mas David ceritakan, kemudian jadiin pupuk padat dan pupuk cair, kemudian salah satu energi listrik alternatif. Seperti itu sih. Oke, berarti itu emang udah disurvei dulu berarti ya sebelumnya ya? Betul, jadi kita udah melakukan survei di masyarakat, ini eceng gondok, ini memang menjadi gulma ya. Selain itu ada efek negatifnya, jadi waduk cengklik nanti akan terjadi eutrofikasi, kemudian ada sedimentasi juga di waduk cengkliknya, sehingga itu akan mengganggu ekosistem waduk cengklik itu sendiri. Nah, makanya kita rubah, kita manfaatin, alhamdulillah setahun kita ngumpulin sekitar 3.500 kg. Wow, setahun itu? Setahun, alhamdulillahnya dari eceng gondok tadi. Nah, akhirnya kita olah menjadi biogas yang tadi Mas David ceritakan. Wow. Terus ya, dan udah gitu saya disaran sama bapaknya kesini aja Pak, ada juga produk lain yang bikin makanan-makanan tulang ikan, snacknya gitu kan. Terus penasaran ya pengen tahu. Dan ternyata ini juga sama ya dari bagian dari timnya juga ya. Nah, jadi program kami itu namanya adalah program Masyarakat Sobokerto Peduli Waduk Cengklik. Nah, ini salah satu subprogram dari program yang tadi. Sebelumnya belum ada program seperti ini, tapi kita melihat potensi dari ibu-ibu ini. Nah, kita melakukan pembelajaran dulu, kemudian upskilling terkait produk-produk apa sih yang bisa dimanfaatin dari limbah-limbah ini. Namun tetap dalam proses ramah lingkungan. Jadi kita tidak menimbulkan pencemaran lingkungan kembali. Seperti itu sih Mas David. Keren banget sih. Kita juga sangat support sama ibu-ibu di sini sih, kebetulan Mas David, alhamdulillahnya. Nah Pak, saya pengen tahu nih cara monitoring program-program ini tuh bagaimana Pak? Oke, baik. Jadi gini Mas David, jadi kita melakukan sinergi multi stakeholder. Jadi dari situ kita nanti juga akan memperkuat landasan organisasi dari kelompok masyarakat ini. Jadi biar ibu-ibu ini bisa mandiri. Jadi itulah gunanya multi stakeholder tadi. Jadi kita saling mengisi ya kekurangan tadi. Kemudian kita juga melakukan upskilling tadi yang sudah saya sebutkan kepada ibu-ibu ini, cara memproduksi massal seperti apa, kemudian cara pemasarannya seperti apa juga. Itu akan nanti kita upskilling lagi sehingga ibu-ibu ini bisa melakukan usahanya mandiri, karena kita tahu ya bahwa PT Pertamina Patraniaga AFT di Semarang tidak selamanya melakukan pendampingan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sinergi multi stakeholdernya Mas. Mungkin itu dari saya Mas. Baik. Bagaimana ini Bu? Sama ini aman? Hasilnya bagus? Alhamdulillah ya. Nah, berarti kalau gitu berarti produknya banyak dong? Banyak. Berarti bisa saya minta buat oleh-oleh dong? Kayaknya nih ngomong saya minta izin juga nih mau berangkat lagi karena harus lanjut. Tapi saya mau bilang terima kasih banyak nih buat waktunya dan juga terima kasih nih buat ibu-ibu semua. Semoga sehat selalu. Ditambah lagi rezekinya biar bisa makin banyak lagi program-program yang lebih keren-keren lagi gitu. Dan terima kasih juga nih Pak buat waktunya Pak. Mas David. Siap. Terima kasih Pak. Ini beneran udah ada. Udah siap ternyata. Waduh, terima kasih banyak ini. Terima kasih juga. Iya, terima kasih juga buat waktunya Ibu. Nanti kalau saya kesini lagi saya mampir. Siap. Siap, mari kalau gitu. Sampai ketemu lagi. Mari ya, makasih ya. Mari.
Perjalanan kali ini luar biasa seru. Ternyata kepedulian pada lingkungan bisa menghasilkan cuan. Dan yang paling penting adalah bagaimana program pemberdayaan masyarakat bisa menjangkau semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Perjalanan saya masih akan berlanjut ke tempat menarik lainnya yang tidak kalah inspiratif. Saya akan terus menyusuri penjuru negeri, menggali potensi energi, dan kegigihan masyarakat menghidupkan kegiatan ekonomi. Saya Dev Joskap, sampai jumpa di jalan-jalan energi berikutnya.